Pergerakan ekonomi akibat pandemi COVID-19 semakin berat. Yang terbaru, APBN hingga Oktober 2020 tercatat mengalami defisit, yaitu tekor sebesar 764,1 triliun rupiah. Perlu diwaspadai, meskipun berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020, defisit APBN 2020 telah diperlebar menjadi 1.039,2 triliun rupiah atau sebesar 6,34% dari PDB. Penerimaan negara hingga Oktober tahun 2020 tercatat senilai 1.276,9 triliun rupiah. Angka ini mengalami kontraksi sebesar 15,4%. Dengan capaian tersebut, maka APBN masih mengalami defisit sebesar 764 triliun rupiah. Ini artinya konstelasi ekonomi nasional masih terjerembab turun lebih dalam. Penerimaan negara hingga Oktober tahun 2020 tercatat sebesar 1.276,9 triliun rupiah. Tentu saja angka ini mengalami kontraksi sebesar 15,4%. Di mana dalam rincian Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tercatat mencapai 991 triliun rupiah. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 278,8 triliun rupiah dan penerimaan hibah sebesar 548 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi belanja negara hingga Oktober 2020 mencapai 2.041,8 triliun rupiah dengan pertumbuhan 13,6%. Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sebesar 1.343,8 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 698 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dengan capaian tersebut maka APBN masih mengalami defisit 764 triliun rupiah hingga Oktober 2020 ini atau setara dengan 4,67% dari produk domestik bruto. Kalau kita lihat dari sisi belanja negara yang mencapai 2.041,8 triliun atau terjadi pertumbuhan 13,6% dibandingkan tahun lalu sebesar 1.797 triliun. Dan kalau kita lihat dengan adanya pendapatan yang 1.276 serta belanja yang sebesar 2.041, maka defisit kita mencapai 764,9 triliun atau 4,67% dari GDP. Sementara itu, untuk perekonomian Indonesia sampai dengan Oktober 2020 tercatat minus 2%, laju inflasi sebesar 0,95% dan nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.228 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020, defisit APBN 2020 diperlebar menjadi 1.039,2 triliun rupiah atau sebesar 6,34% dari PDB. Fakta ekonominya, defisit APBN per Oktober 2020 berasal dari lebih besarnya belanja negara dibandingkan dengan penerimaan negara, di mana belanja negara telah menelan anggaran sebesar 2.041,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan sebesar 1.276,9 triliun rupiah. Ini karena apa? Saya kira faktor utamanya karena COVID, jadi ini tetap menahan belanja kelas menengah masih tetap tertahan, dan ini tentu saja karena COVID sehingga ini masih menghantui kelas menengah untuk melakukan konsumsi. Konsumsi ini kan sekitar 56-57% dari sumbangnya dalam domestik kita. Dari sisi pendapatan negara hingga Oktober 2020, pos penerimaan pajak dan bea cukai terkontraksi sebesar 15,6% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Totalnya mencapai 991 triliun rupiah atau 70,6% dari target. Di sisi lain, pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 94,8 triliun rupiah atau 94,8% dari target. Realisasi PNBP ini terkontraksi 16,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Yang kami lakukan adalah terus-menerus memperluas basis pemajakan. Kami sebutkan ada dua
besaran yang dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Secara keseluruhan, pendapatan negara negatif 15,4% lantaran masih adanya pembatasan ekonomi dan masih rendahnya belanja negara atau pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional hingga Oktober tahun 2020 masih tercatat minus 2%. Hal ini disebabkan oleh lemahnya konsumsi masyarakat dan minimnya penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Melihat masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional, pemerintah membuka peluang melanjutkan realisasi anggaran 2020 di tahun depan. Hingga pertengahan November ini, realisasi anggaran PEN baru mencapai 58,7% atau baru mencapai 408,61 triliun rupiah. Namun, jika penyerapan tidak dapat dihabiskan hingga akhir tahun ini, maka pemerintah memiliki dua pilihan dalam menyelesaikan penyerapan anggaran. Pertama, anggaran akan ditambahkan ke program yang lebih baik penyerapannya, namun ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2020. Kedua, dengan melakukan peluncuran lanjutan anggaran 2020 ke 2021, supaya di Januari-Februari akan terjadi aktivitas ekonomi yang mendukung pemulihan. Tanggal 18 November itu mencapai 58,7% dari pagu. Nah, kita lihat di kesehatan itu 38,4%, pelindungan sosial yang paling tinggi karena memang program ini sudah ada sebelumnya walaupun ada beberapa penambahan. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan besar harus didorong untuk mulai bergerak. Keefektifan mendorong konsumsi rumah tangga di saat pandemi COVID-19 perlu dioptimalkan dan bermanfaat nyata di masyarakat. Harus diakui, pemerintah masih banyak PR besar di tahun 2021 mendatang. Tentu saja, tahun depan diharapkan pertumbuhan ekonomi berjalan positif dan bergerak optimis. Efektivitas penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional belum maksimal. Ditambah lagi program perlindungan sosial yang masih belum mampu membangkitkan daya beli masyarakat. Pemerintah harus secepatnya merealisasikan penyediaan vaksin agar keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional bisa berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Enggar Bagus, IDX Channel.